Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara. Bacaan kita sudah sampai di Markus pasal yang ke-8. Mari kita merenungkan ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30 yang berbunyi demikian. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Judul renungan pagi ini adalah siapakah Kristus? Kalau pertanyaan itu diberikan kepada kita, Bapak Ibu, bagaimana jawab kita? Kalau orang mengalami kesulitan, maka orang itu akan menjawab Kristus yang menyelesaikan segala kesulitan itu. Kalau orang mengalami sakit penyakit dan disembuhkan, maka orang itu akan berkata Kristus adalah dokter, tabib yang sudah menyembuhkan penyakitku. Kalau orang sedang mengalami pergumulan yang sangat berat, maka orang itu akan berkata Kristus sebagai penolong di waktu kesesakan, di waktu kesulitan. Dan mungkin banyak lagi, saudara, seseorang mengatakan, mendefinisikan atau mengenal Kristus sebagai apa seperti yang dialami oleh mereka. Nah, di Kaisaria Filipi tadi Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Siapakah aku ini?" Saudara, kota Kaisaria Filipi adalah kota yang sangat makmur, kota yang strategis, dan di dalamnya, Bapak Ibu, ada keragaman agama dan budaya. Boleh dikatakan banyak agama atau mungkin juga banyak berhala-berhala yang ada di sana. Nah, ini kondisi yang sangat tepat di tengah banyaknya Allah-Allah lain, Tuhan-Tuhan yang lain itu, maka Kristus bertanya, "Siapakah aku ini?" Lalu mereka menjawab, mewakili banyak orang ya. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan salah satu nabi dari perjanjian yang lama yang telah bangkit. Dan jawaban semuanya itu belum memuaskan hati Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus bertanya kembali, saudara, kepada murid-muridnya. Dan di antara para murid, Petruslah yang menjawab, "Engkau adalah Anak Allah yang hidup." Injil Matius mencatat, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Bapak Ibu Saudara, apa artinya Mesias? Artinya adalah yang diurapi. Ya, Kristus itu yang diurapi, atau pembebas atau penolong, Bapak Ibu. Dan sebutan Anak Allah yang hidup atau Anak Allah yang terpuji itu sebenarnya menunjukkan Allah itu sendiri. Ingat ketika Yesus mengatakan di hadapan Imam Besar Hanas dan Kayafas ketika diadili, ya, mereka berkata, "Apakah engkau Anak Allah?" Maka Yesus menjawab, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Sehingga para imam itu marah dan berkata, Yesus dituduh menghujat Allah. Sebab pengertian anak Allah itu sama dengan Allah itu sendiri. Bagaimana dengan pengertian kita, pengenalan kita akan Tuhan? Yohanes pasal 1 mencatat ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman yang adalah Allah di dalam ayat yang ke-1 telah turun ke dalam dunia menjadi manusia untuk mencari saya dan saudara yang adalah orang-orang yang berdosa. Ini pengalaman yang lebih penting dari yang lain. Kenapa, saudara? Karena ketika manusia itu berdosa, sampai kapanpun tidak bisa menjangkau Allah, sampai kapanpun tidak bisa berjumpa dengan Allah, sampai kapanpun tidak bisa menemui Allah yang kudus itu. Tetapi puji syukur, Kristus telah datang sebagai manusia. Dia memulai, dia yang berinisiatif untuk mencari saya dan saudara. Oleh sebab itu, biarlah kita memiliki pengenalan yang benar
tentang siapakah Kristus itu. Tuhan memberkati.